Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Riko Ardiansyah, NIM 2022, D1B138, kelas 3E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas 1 sampai dengan tugas 3 manajemen konstruksi sebagai UTS, soal UTS. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menjelaskan mulai dari tugas 1. Tugas 1, manajemen konstruksi. UUD jasa konstruksi. 1. Penyediaan jasa. Penyediaan saya menurut pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 adalah A. Perencanaan konstruksi, B. Pelaksanaan konstruksi, C. Pengawasan konstruksi. Dengan demikian, menyebut penyediaan jasa adalah ketiga hal tersebut. Semuanya dapat berbentuk perorangan atau badan hukum. Tanggung jawab penyediaan jasa konstruksi seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi pada 25 Pasal 25 disebutkan bahwa 1. Penggunaan jasa dan penyediaan jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan. 2. Kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi dan paling lama 10 tahun. 3. Kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh pihak ketiga selaku penilai ahli. Begitu juga dalam pasal 27, jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan penggunaan jasa dalam pengolahan bangunan dan hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pengguna jasa wajib bertanggung jawab dan dikenai ganti rugi. Begitu juga dalam pasal 28 disebutkan juga bahwa ketentuan mengenai jangka waktu dan penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, tanggung jawab perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, serta tanggung jawab penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pasal 27 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pelaksanaan kontrak, misalnya pembangunan proyek, tanggung jawab pihak penyediaan jasa atau kontraktor adalah melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan instruksi dari pihak memberi tugas atau pengguna jasa. Dalam kontrak ini disebut dengan pejabat. Pembuat komitmen dalam kurung PPK, kemudian biasanya telah terjadi perikatan atau perjanjian antara pihak penyediaan jasa konstruksi dengan pihak pengguna yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat pembuat komitmen. Dalam perjanjian tersebut telah dituangkan hal mana yang menjadi tanggung jawab pihak kontraktor atau pihak penyediaan jasa, antara lain bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak dan syarat-syarat yang telah ditetapkan berdasarkan hasil negosiasi awal antara pihak penyediaan dengan pihak pengguna jasa. Tanggung jawab penyedia jasa dalam hal waktu penyelesaian pekerjaan. Dalam hal waktu penyelesaian proyek, pihak penyedia jasa bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu serta menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak. 2. Penggunaan jasa.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa. Pemerintah telah memadai untuk menjadi dasar pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah dan peraturan perubahan, yaitu Perpres Nomor 35 Tahun 2011 tentang perubahan pertama atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 perubahan kedua tentang pengadaan barang dan jasa, serta Perpres Nomor 172 Tahun 2014 perubahan ketiga Perpres 54 Tahun 2010. 3. Auditor. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 tidak secara khusus mengatur tentang auditor jasa konstruksi. Auditor adalah profesional yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan, penilaian, dan verifikasi terhadap laporan keuangan perusahaan atau entitas lain. Namun dalam konteks jasa konstruksi, auditor dapat terlibat dalam pemeriksaan terkait aspek keuangan, pajak, perpajakan, atau regulasi lain yang relevan. Pengaturan terkait jasa konstruksi biasanya diatur dalam undang-undang dan peraturan terkait sektor konstruksi yang mencakup hal-hal seperti perizinan, standar keselamatan, dan regulasi terkait lainnya. Auditor jasa konstruksi akan mengikuti pedoman dan standar audit yang berlaku serta melibatkan diri dalam pemeriksaan finansial perusahaan konstruksi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Ya, mungkin itu saja dari tugas 1. Selanjutnya saya akan presentasikan tugas 2. Tugas 2, manajemen konstruksi. Pengertian 5M dan manajemen. 5M adalah istilah yang merujuk pada faktor produksi utama yang dibutuhkan oleh suatu organisasi agar dapat beroperasi secara maksimal. Istilah ini dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah pengelolaan 5M. Berikut adalah isi pengelolaan 5M. Man atau manusia. Man atau manusia merupakan model 5M yang merujuk pada manusia sebagai tenaga kerja. Material atau bahan baku, dan yang terakhir adalah material atau bahan baku, yakni merujuk pada bahan baku sebagai unsur utama untuk diolah sampai menjadi produk akhir untuk diserahkan pada konsumen. Metode atau metode prosedur. Yang keempat adalah metode atau prosedur yang merujuk pada metode atau prosedur sebagai panduan pelaksanaan kegiatan perusahaan. Machinis atau mesin. Masinis atau mesin merujuk pada mesin sebagai fasilitas atau alat penunjang kegiatan perusahaan baik operasional maupun non-operasional. Money, uang atau modal. Uang dalam hal ini adalah merujuk kepada uang sebagai modal untuk pembiayaan seluruh kegiatan kegiatan perusahaan. Metode atau prosedur yang keempat adalah metode prosedur yang merujuk pada metode prosedur sebagai panduan pelaksanaan kegiatan perusahaan. Ya, mungkin itu saja untuk tugas 2. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tugas 3, manajemen konstruksi. Tugas 3, manajemen konstruksi. Rencana anggaran biaya atau RAB. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan RAB karena saya belum begitu mengerti terkait dengan RAB.
kegiatan, pekerjaan, jasa, perencanaan, pembangunan, amenitas dan analisis kawasan wisata bahari dalam perairan Desa Lendang Are pada kegiatan pengolahan daya tarik wisata kabupaten atau kota. Pekerjaan, toilet umum, lokasi Desa Lendang Are tahun 2023. Ini dapur besar. Nomor uraian. Uraian pekerjaan, kode analisa, volume, harga satuan, jumlah harga. Baik, di sini saya akan membacakan satu pekerjaan pendahuluan atau persiapan. Satu, pembersihan awal dan akhir proyek. Kode analisa A2.2.1.9. Volume 18 meter kubik. Harga satuan 15,950. Jumlah harga 287,100. Ya, baik, langsung saja kedua pekerjaan tanah. Galian tanah A2.3.1.1 1260 meter kubik dengan harga satuan 69,575. Jumlah harga 876,645. Pekerjaan beton. Pekerjaan beton bawah lantai. A.4.1.1 0,77 meter pangkat 3 1,142,229. Ya, di sini untuk mempersingkat waktu saya mengambil satu-satu dari uraian berikut ini. Ya, selanjutnya uraian pekerjaan bobot dan jumlah harga. Saya akan menjelaskan sedikit. Pekerjaan pendahuluan atau persiapan bobot 6,03%. Jumlah harga 10,866.000. Pekerjaan tanah 1,17%. Jumlah harga 2.104.000. Pekerjaan pondasi 3,41% dengan jumlah harga 6.152. Ya, langsung saja kita ke paling bawahnya saja karena semuanya sama. Pekerjaan elektrikal 2,17%. Jumlah harga 3,904,560. Jadi jumlah 180,180,180. PPN 11%, 19,819,819,82. Jumlah total atau langsung saja dibulatkan
terbilang 200 juta ribu rupiah. Ya, itu saja penjelasan dari saya untuk tugas 3. Untuk hasil presentasi saya, apabila kurang baik, mohon dimaklumkan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan kami tugas. Mungkin ini adalah hasil dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.